Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Helsul Benarif bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini kita ketemu di hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025. Nah, saya ingin memulainya perbincangan kita ini dengan cuitan dari Manusia Merdeka Said Didu hari ini ya. Selasa ini ya, tanggal 26 Agustus ini ya. Dia menyatakan begini cuitannya. Sylvester Matutina belum mendapat bintang Mahaputra. Hahaha, kata Said Didu. Ini cuitan iseng Said Didu ini mengundang komen dari yang heboh dari para netizen lainnya. Mereka paham cuitan Said Didu tadi itu mewakili apa yang sekarang ini dirasakan oleh publik. Jadi kan kemarin Presiden Prabowo Subianto itu Senin 25 Agustus 2025 kan memberikan penganugerahan bintang kehormatan ya, bintang Mahaputra nih ya, tanda kehormatan bintang Mahaputra kepada lebih dari 100 orang. Tepatnya ini 141 orang, dan ini kalau dibandingkan dengan pemberian penghargaan tahun yang lalu di eranya Presiden Joko Widodo itu sampai naik 2 kali lipat. Ini banyak banget yang diberi tanda kehormatan ini ya. Dan penerimanya itu sangat beragam. Kelihatannya memang dibagi rata. Itu ada tokoh sipil dan militer yang sepak terjangnya diakui publik dan telah ada yang juga sudah meninggal dunia, ada yang masih hidup. Ada pejabat publik ini mulai dari legislatif, yudikatif, eksekutif sampai sektor keuangan itu semua diberi rata oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini kayaknya ingin semua orang happy gitu. Tapi yang happy itu hanya di kalangan mereka yang mendapat bintang kehormatan. Tapi publik itu justru merenyitkan dahinya ini karena banyak sekali yang dapat sorotan itu terutama sejumlah anggota kabinet mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan dan lembaga yang usia jabatannya belum genap 1 tahun, bahkan kinerjanya itu dipertanyakan oleh publik. Beberapa di antaranya mendapat raport merah dari baik dari pengamat maupun lembaga penelitian. Saya kira kalau kita mau cermati reaksi publik, kecuali keluarga, kawan atau pendukung tokoh yang mendapat penghargaan ya, semuanya itu menunjukkan kekecewaan. Dia seragam lah. Hanya saja ekspresinya yang berbeda-beda. Kalau Manusia Merdeka Said Didu tadi mungkin karena dia udah kehabisan juga, udah speechless gitu, ya dia kemudian mencoba menanggapinya secara jenaka dengan, tapi sini kalau ini dia mempertanyakan kenapa nggak, maksudnya kan gitu ya, kenapa nggak Sylvester Matutina yang sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap oleh Kejaksaan Agung itu saja, sekalian masuk diberi bintang Mahaputra ya. Sementara intelektual pemikir ini yang pernah menjadi kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yuri Latif, itu membuat tulisan pendek di akun Instagramnya dengan nada getir dan sedikit sinis, dan dia memberi judul tulisannya itu Souvenir Bintang Mahaputra. Jadi kelihatannya dalam penilaian yang Yudi Latif, pemberian tanda jasa Bintang Mahaputra yang tidak jelas kriterianya itu menjadi tanda kehormatan yang harusnya bernilai lebih nilai tinggi dan sakral, tidak lebih seperti souvenir. Ya kalau namanya souvenir itu ya hanya sekedar layak dipajang sebagai ajang pamer gitu di rumah, dan itu nggak ada punya nilai sama sekali sesungguhnya. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 73, 74, 75, 76, 77, dan 78 TK tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan kepada mereka yang nama, jabatan, dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua dan seterusnya,
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Apa alasan dibalik pemberian penghargaan yang begitu banyak itu? Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga masuk dalam daftar penerima penghargaan ini, Bintang Mahaputra, kepada media dia menjelaskan. Baik, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden atas nama bangsa dan negara memberikan tanda dan gelar kehormatan kepada putra-putri terbaik bangsa di bidangnya masing-masing, lintas profesi, lintas bidang, yang ini menggambarkan bahwa Bapak Presiden betul-betul ingin memberikan penghargaan kepada siapa saja putra-putri terbaik bangsa yang berprestasi dan menjalankan tugas di bidangnya yang melebihi panggilan tugas. Pastinya berapa sih Mas jumlahnya yang dapat penghargaan hari ini? Total sampai terakhir diputuskan oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan jumlahnya adalah 141. Ini kan angkanya meningkat hampir lebih dari 2 kali lipat ya, dibanding tahun kemarin. Pertimbangannya apa? Pertama begini, sebenarnya Bapak Presiden berpikir bahwa memberikan gelar dan tanda kehormatan kepada putra-putri terbaik bangsa adalah sesuatu yang harus dijadikan semacam tradisi gitu ya. Kita nampaknya selama ini agak sedikit kurang di dalam memberikan penghormatan-penghormatan, karena dari 141 juga banyak diantaranya yang saudara-saudara kita itu belum pernah mendapatkan penghormatan atau penghargaan sama sekali dari negara, padahal di bidangnya masing-masing mereka sangat berprestasi, memberikan kontribusi. Ada yang dari sisi kemanusiaan, ada yang dari sisi kebudayaan, ada yang dari sisi lingkungan, ada yang dari sisi kesehatan. Jadi ada putri terbaik bangsa kita yang menemukan vaksin. Ini kan sesuatu yang luar biasa secara kemanusiaan. Tadi Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penghargaan diberikan kepada putra-putra terbaik bangsa yang telah menjalankan tugasnya jauh melebihi tugas yang diberikan, beyond call of duty, biasanya disebutnya begitu ya. Ini dahsyat ini kriterianya ya. Nah, benarkah seperti itu? Benarkah selama sebulan ini, kalau kita ngomong yang bisa kita nilai langsung adalah para menteri deh, gitu. Mereka telah bekerja melampaui, menteri dan wakil menteri maksud saya. Mereka telah bekerja melampaui tugas yang diberikan. Dan ini saya pikir publik dengan mudah bisa menjawabnya ya. Kalau mereka benar-benar bekerja luar biasa, melampaui panggilan tugasnya, saya kira kondisi Indonesia nggak seperti sekarang. Ekonominya sedang blur, kemudian kalau sekarang Anda pergi ke pasar, terutama para emak-emak mencari beras saja udah susah sekarang ya, dan kalau atau ada harganya lebih mahal gitu. Nah, ini dianggap mereka telah melakukan tugasnya dengan luar biasa. Menteri Pertanian termasuk yang dapat penghargaan. Ini termasuk mendapat bintang, ini bintang Mahaputra Adipurna malah ini paling tinggi ya. Nah, yang juga yang disoroti oleh publik itu adalah sebagai satu contoh itu adalah Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Tadi dia mendapat penghargaan tertinggi ini, bintang Mahaputra Adipurna. Bintang Mahaputra Adipurna diberikan kepada Saudara Bahlil Lahadalia. Beliau berjasa luar biasa dalam bidang energi dan investasi melalui kebijakan hilirisasi mineral, penguatan investasi strategis, serta pengembangan energi baru terbarukan yang dipublikasikan sehingga meningkatkan kemandirian energi nasional. Bintang Mahaputra Adipurna diberikan kepada Bahlil jelas figur yang kontroversial. Apa kebijakan dia? Gas melon 3 kg yang dilarang dijual di penjual eceran yang kemudian sampai menimbulkan antrian panjang di mana-mana dan mirip dengan antrian ketika krisis minyak goreng. Bahkan juga ada sama-sama juga ada korban jiwanya ini di Pamulang, ini di Tangerang Selatan, seingat saya.
Kemudian juga kisru soal tambang Raja Ampat ini yang kemudian sampai mengundang perhatian dunia karena salah satu situs warisan UNESCO yang disebut salah satu surga yang tersisa di dunia itu terancam eksistensinya karena izin-izin tambang yang diberikan oleh Bahlil. Dan kalau kemudian dikaitkan dengan jabatan lamanya sebagai Menteri Investasi, dia juga bukan Menteri Investasi yang sukses ya. Kalau Menteri Investasi yang sukses, Jokowi nggak akan ngibul bahwa seperti IKN itu sudah investasinya oversubscribed ya. Kemudian juga tadi disebut soal hilirisasi. Dampaknya kan ini secara perekonomian Indonesia nggak signifikan, tapi yang jelas terasa bahwa dampaknya kerusakan lingkungan dan juga akibatnya terhadap warga-warga di sekitar lingkungan itu yang terdampak akibat proyek-proyek tambang nikel dari Cina ini benar-benar menghancurkan ekosistem yang ada di sana. Bahkan nggak seperti juga junjungannya Pak Jokowi yang waktu itu memuji-muji pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di dunia. Pada waktu itu kan kemudian dijawab oleh Gubernur Maluku Utara yang sudah meninggal dunia, yakni Abdul Ghani Kasuba, bahwa ya untuk apa pertumbuhan ekonominya sangat tinggi tapi tidak ada dampaknya terhadap masyarakat di sekitarnya, tidak ada pengaruhnya terhadap Maluku Utara. Yang terjadi justru sekarang ini dampak dari hilirisasi atau dampak dari izin-izin tambang itu selain merusak ekosistem, membuat banjir dan sebagainya, juga warganya menderita penyakit di sekitar lokasi-lokasi tambang itu. Begitu juga dengan bintang putra utama yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Letkol Infantri Teddy Indra Wijaya. Beliau berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik, dikenal sebagai sosok yang penuh disiplin, tegas dan loyalitas dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat dan efisien, sehingga terwujudnya pelayanan yang efektif untuk masyarakat Indonesia. Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Dengan mendapat bintang Mahaputra Utama ini, kalau kita lihat dari sisi kepangkatan militer dan juga kepangkatan di kabinet, dia termasuk paling junior. Yang lain-lainnya ini rata-rata adalah kebanyakan jenderal, ada almarhum juga bintang 2, bintang 3, dan kemudian yang lain ini menteri ya. Karena Teddy ini dia berada dalam klaster para menteri, bahkan juga adiknya Pak Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, itu ada di dalam klaster yang sama dengan Teddy. Nah, nama Hasim di atas, kemudian nama AHY di bawahnya, dan kemudian nggak jauh dari situ ada nama Teddy. Dan di klaster ini selain ada Menko AHY, itu ada Menlu Sugiono, kemudian ada Menteri Pendidikan Menengah Abdul Muti, ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ada Menkom DG Mutia Hafid, ada Kepala Badan ini, ada Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala BPK Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang kemarin bikin geger karena pemblokiran rekening. Kemudian ada Gubernur Bank Indonesia Peri Barjio, bahkan di sini ada nama Rais Am Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir. Posisi Teddy ini kalau dari sisi bintangnya itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan para wamen yang juga dikenal sebagai orang dekatnya Pak Prabowo, seperti Wamen Komdiji Anggaraka Prabowo, kemudian Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, kemudian Wakil Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan ini ya Nani Yang, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yudi Ardiantoro, dan bahkan juga nama sahabat masa kecil Pak Prabowo yang sampai sekarang masih tetap setia, masih sering bertemu ini kabinet malamnya Pak Prabowo, Maher Al-Gadri. Mereka ini masuk dalam klaster bintang Mahaputra Pratama. Jadi kelasnya lebih di bawah dari Teddy Indra Wijaya. Dari pemberian bintang tadi kita bisa menilai seberapa penting dan tingginya posisi Letnan Kolonel Teddy ini di mata Presiden Prabowo. Nah, orang kemudian jadi bertanya-tanya, kalau hampir semua menteri di kabinet, bahkan wakil menterinya itu mendapat bintang Mahaputra, jadi kemudian ini artinya tanda jasa, dan disebutkan tadi bahwa mereka bekerja melampaui tugas yang diberikan. Artinya kan ini nggak mungkin dong Pak Prabowo dalam waktu dekat akan mereshuffle mereka. Bagaimana orang-orang yang dinilai melaksanakan tugas melebihi tugas yang diberikan itu ya bukannya di reshuffle, malah harusnya naik pangkat gitu ya. Padahal kan ini banyak sekali menteri-menteri itu yang kebijakannya bikin gaduh dan rapotnya merah seperti Bahlil gitu. Ini Stelios misalnya memberikan rapot merah di antara 10 orang menteri itu salah satunya Bahlil. Dan yang tidak kalah seriusnya ini, mereka ini kan terindikasi oleh para netizen sebagai ternak Mulyono.
atau termul itu artinya ini loyalis Joko Widodo. Bahlil jelas lah ya, ini peran dia bisa menjadi ketua umum Partai Golkar itu adalah karena Joko Widodo, dan kemudian yang cukup paling konfirmasi ke publik secara terbuka itu adalah ketika sidang kabinet perdana kan pada waktu itu dia bersalaman dengan Pak Presiden Prabowo. Biasa saja ketika bersalaman dengan Gibran dia hampir mencium tangannya sambil menundukkan badannya dalam-dalam. Itu baru pada Gibran loh ya, anaknya Jokowi. Nah sementara Teddy kalau lihat track recordnya dia ini sebelum menjadi ajudan dari Pak Prabowo sebagai Menhan, dia adalah asisten ajudan dari Joko Widodo saat masih jadi presiden. Ini ada beberapa momen yang terlihat Teddy sangat dekat dengan Pak Joko Widodo. Antara lain misalnya dia pernah sparring tinju dengan Pak Jokowi begitu ya. Dari situ kemudian dia menjadi ajudannya Pak Prabowo, dan sekarang kemudian terus dia menjadi sekap yang dimanapun juga posisinya mirip lebih asisten pribadi maupun ajudan karena dia selalu melekat dimanapun Presiden Prabowo Subianto berada. Jadi harus dilihat pemberian tanda kehormatan berupa bintang Mahaputra kepada para menteri ini juga sinyal dong ya, siapa yang akan tetap dipakai di dalam kabinet, artinya di reshuffle, dan siapa yang tidak. Dan ini tentu saja kan bertentangan dengan harapan publik yang ada sekarang. Sekarang ini kalau kita lihat harapan publik itu kriteria reshuffle yang itu mereka berharap nih, ini kalau yang masih punya harapan ya akan dilakukan ini menjelang 1 tahun pemerintahnya Pak Prabowo, itu kriterianya cukup 2 saja. Satu, kinerjanya buruk, yang kedua dia adalah bagian dari Ternak Mulyono. Ini yang double loyalitasnya ganda. Mereka secara resmi anak buahnya Pak Prabowo, tapi sebenarnya loyalitasnya ya kepada Raja dari Solo. Dan ini banyak sekali menterinya, bukan hanya Bahlil atau Teddy yang tadi saya sebut ya. Mereka ini kalau disuruh milih ya pasti akan lebih memilih Jokowi lah ketimbang Prabowo. Nah, kita kembali ke soal pemberian bintang Mahaputra yang ditulis oleh Profesor Yudi Latif ya. Ini supaya lebih proporsional ya, kalau beliau seorang intelektual mungkin kita lebih banyak unsur subjektifnya. Saya akan bacakan saja statusnya di Instagramnya. Ini saya izin ya Prof ya, karena ini penting untuk disebarkan dan diketahui oleh banyak orang lain. Judulnya memang menarik, yakni Souvenir Bintang Mahaputra. Saudaraku, bintang Mahaputra sejak mula diciptakan sebagai mahkota kenegaraan. Titik 2, tanda bahwa Republik tahu cara menghormati putra bangsa terbaik. Simbol ini pernah menghiasi dada Jenderal Sudirman, Panglima gerilya dengan paru-paru yang tinggal separuh tetap memimpin perang mempertahankan Republik. Ia pernah bersinar di dada Muhammad Nasir, Perdana Menteri yang dengan mosi integral menyatukan kembali Indonesia dalam bentuk NKRI. Ia juga pernah terpancang di dada Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional, yang dengan Taman Siswa mencetak generasi merdeka, juga perancang pasal-pasal pendidikan dan kebudayaan dalam konstitusi. Di dada mereka, bintang itu tampak wajar, seakan hanya melanjutkan sinar pengabdian yang memang telah terpancar dari hidup mereka. Bintang itu bukan sekadar logam, melainkan pantulan dari jasa dan pengorbanan yang tulus bagi bangsa. Tetapi kini, sejarah berbalik arah. Bintang Mahaputra yang dulu dipersembahkan untuk para pemikul beban Republik, kini kerap jatuh menjadi sekadar bros pesta politik. Ia tidak lagi dipakai untuk menandai pengabdian kepada negara, melainkan untuk menandai kesetiaan pada seorang. Simbol sakral berubah menjadi souvenir, tanda terima kasih bagi para pengiring kuasa. Ironi pun menohok. Baru diangkat jadi pejabat, belum sempat menorehkan karya berarti, sudah disematkan bintang Mahaputra. Bintang yang dulu menyinari jalan bangsa, kini dipakai untuk menyoroti panggung kekuasaan. Bukan lagi penanda pengabdian, melainkan aksesori menutupi noda kompromi. Maka lengkaplah satir sejarah ini, dari Sudirman yang memimpin perang dalam sakit, dari Nasir yang mengorbankan diri demi persatuan, dari Ki Hajar Dewantoro yang mendidik bangsa dengan jiwa. Kita bergeser ke masa ketika bintang itu diberikan sekedar karena kedekatan dan kepatuhan. Dan rakyat pun tahu, meski tidak selalu bersuara, bintang yang dulu abadi, kini hanya sekedar lampu sorot saat, sekedar bros yang tersemat di dada, kehilangan kemilau aura sejatinya. Ini sangat kontemplatif apa yang disampaikan oleh Profesor Yudi Latif. Ya, saya kira ini buat kita semua jadi bahan renungan. Kalau para penguasa ternyata tetap mereka merasa bahwa ya itu adalah jalan kompromi yang terbaik bagi-bagi bintang Mahaputra, dan setelah itu bagi-bagi kekuasaan di antara mereka, ya monggo saja ya. Itu karena kalian yang berkuasa, ya suka-suka kalian juga lah gitu ya. Saya Rusbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.